Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, ketemu lagi dengan program Tribun Padang, podcast tamu kita. Bersama saya kali ini Rahmadi sebagai host dalam pembahasan kita untuk hari ini. Hari ini kita akan membahas seputar bencana alam. Sebagaimana kita tahu, Sumatera Barat merupakan wilayah yang rawan bencana alam. Dan khususnya termasuk Kabupaten Pasaman itu. Oleh karena itu kita sudah hadirkan saat ini Bapak Kepala Kalaksa BPBD Kabupaten Pasaman, Bapak Alim Bazar. Kita sapa dulu Pak Tribuners. Salam tangguh untuk Tribuners sekalian. Oke Pak. Tribuners, untuk mengawali pembahasan kita kali ini, kita tanya-tanya dulu gitu profil tentang Pak Alim Bazar itu. Mana Pak sebelumnya di Kalaksa gitu, atau gimana gitu Pak? Ceritakan sedikit tentang diri sendiri gitu Pak. Baik, terima kasih rekan Bang Madi. Pertama, saya ditugaskan di BPBD Kabupaten Pasaman lebih kurang 2 tahun yang lalu. Sebelumnya saya sudah banyak bergerilya ditugaskan di Kabupaten Pasaman. Sudah lebih 32 tahun saya di sana. Mulai dari staf kantor camat, dari camat, juga di beberapa kantor di bagian pemerintahan, dan sebelum di BPBD ini saya ditugaskan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Jadi kita banyak masalah kemasyarakatan, masalah permintaan nagari, permintaan terendah, juga apa-apa persoalan-persoalan di bawah itu yang kita tangani. Cukup panjang juga pengalamannya Pak. Gitu. Alhamdulillah kita sudah cukup banyak lah pengalaman kita. Sekarang ditugaskan Bupati untuk menangani bencana ini sejak kapan gitu? Itu kami ditugaskan mulai 14 Januari 2022. Jadi mungkin rezeki saya di BPBD ini, tanggal 14 saya dilantik, tanggal 13 Februari langsung diuji. Itu ada banjir bandang yang cukup banyak juga membawa kerusakan di panti waktu itu. Kita tangani dan kita melakukan tanggap darurat juga. Tidak lama setelah itu juga ada gempa bumi. Februari 25 Februari belum selesai tanggap daruratnya, kita masuk ke bencana yang banyak menelan korban 14 jiwa dan menelan kerusakan. Kalau kita hitung kerugian kemarin itu 209 miliar kerusakan dan kerugian. Ditambah korban jiwa 14 jiwa, dan 4 jiwa tidak ditemukan sampai sekarang karena tertimbun. Ini gempa ini disusul dengan karena malamnya hujan lebat langsung banjir bandang. Jadi itu sungai ada yang tertimbun warga kita. Cukup panjang itu ya Tribuners, pengalaman Pak Alim Bazar itu. Panggilnya Pak Alim itu Pak. Alim. Oke. Kita Pak untuk membahas yang lebih spesifiknya tentang bencana di Pasaman gitu Pak. Untuk yang terjadi belakangan ini bagaimana gitu ancaman bencana terhadap masyarakat Pasaman itu? Kita sudah di Pasaman kita sudah memetakan kajian risiko bencana sudah kita susun. Ada 9 ancaman bencana yang ada di kita. 9 ancaman bencana selain dari tsunami dan abrasi. Tetapi tsunami kita perkirakan juga nanti karena Kecamatan Tigonegari itu mengarah ke pantai barat Sumatera. Kalau seandainya ada nanti tsunami di pantai barat Sumatera, kita khawatir juga nanti ada 2 sungai yang mengarah ke kita, yaitu Batang Masang dan Batang Utima. Itu biasanya kalau ada itu jalan tolnya air. Jadi kita khawatirkan nanti Kecamatan Tigonegari juga akan terdampak nanti kalau siapa. Tapi secara mitigasi kita sudah siapkan kepada warga kita untuk bagaimana penyelamatan diri, kemudian juga mitigasi persiapan diri untuk menghadapi bencana ini. Selain tsunami itu Pak, yang mungkin lebih potensinya lebih besar gitu Pak? Yang menonjol selama 2 tahun saya bertugas di BPBD, itu tahun 2022 kita catat kejadian sebanyak 117 kejadian. Itu dan juga sekarang 2023 sudah 102 kejadian. Lebih banyak itu bencana hidrometeorologi basah yang disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi, meluapnya air sungai, menyebabkan banjir dan tanah longsor. Kemudian juga cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini mengakibatkan banyak pohon tumbang, juga ada merusak rumah warga kita.
Kalau korban ada nggak Pak selama 2003 ini mungkin? Alhamdulillah selama 2003 tidak ada yang di korban yang timbul, tapi ada kemarin pohon tumbang, tapi ini karena mungkin karena kaget mereka, jadi, tapi tidak menimbulkan korban jiwa yang meninggal, tapi ada luka-luka juga ada. Lebih banyak ke materi gitu ya Pak? Ya, materi, banyak kerugian material. Gitu Pak, kan banyak potensi bencana. Kalau kita di pemerintah itu kan ada program-program tentang mitigasi bencana gitu. Bagaimana mengatasi ini? Dari BPBD sendiri bagaimana gitu mengatasi bencana? Kita di dalam penanganan bencana ini kan ada manajemen penanggulangan bencana. Jadi manajemen penanggulangan bencana ada pertama prabencana. Prabencana ini bagaimana kita menyiapkan masyarakat kita untuk siap sebelum ada pertolongan datang, mereka sudah bisa menyelamatkan diri, menolong diri kita. Itu kita karena di pemerintah Kabupaten Pasaman ada dalam program prioritas pemerintah daerah itu Pasaman Tanggap Bencana. Jadi kita membentuk nagari dari 62 nagari sekarang, kemudian 12 kecamatan, kita membentuk kelompok siaga bencana dan nagari tangguh bencana. Jadi di situ kita latih nanti para kader ini bagaimana penyelamatan diri, baik yang ada sungainya kita latih dengan perahu karet kita untuk penyelamatan, kemudian evakuasi juga dengan kerjasama dengan instansi terkait seperti kesehatan, TNI, Polri, kita bekerjasama bagaimana menyiapkan kelompok-kelompok tangguh bencana ini. Itu di prabencana. Kemudian di saat tanggap darurat, di saat kejadian bencana, itu kita bagaimana menyiapkan staf kita atau anggota kita untuk asesmen. Pertama, pertolongan. Melakukan pertolongan, kemudian kita lakukan penghitungan cepat. Apa kebutuhan masyarakat ini di saat bencana? Apakah perlu evakuasi? Jalur evakuasi sudah kita siapkan. Itu di saat prabencana. Kemudian di dalam juga kebutuhan logistik kita penuhi masyarakat ini. Kebutuhan dasar yang penting dulu. Bagaimana penyelamatan diri mereka, kemudian kebutuhan dasar terpenuhi. Kemudian di yang ketiganya masa pasca bencana itu rehab rekon. Itu kita sudah menyiapkan tim Jitupas namanya. Tim pengkajian kebutuhan pasca bencana. Kita itu menghitung kerusakan dan kerugian yang terjadi. Nanti kita bikin dari pengkajian Jitupasna ini lahir nanti dokumen R3P namanya. R3P ini rencana rehab rekon pasca bencana. Nah itu nanti kita ajukan. Kita hitung apanya. Misalnya jembatan yang rusak, sekolah yang rusak, jalan, fasilitas lain, itu sudah ada pengkajian hitungnya, termasuk nanti dengan desainnya sudah lengkap semuanya dari tim. Kader-kader yang dilatih itu Pak, khusus untuk bencananya macam apa aja gitu Pak? Apakah untuk menghadapi banjir? Kita mengutamakan apa potensi yang sering terjadi di tempat di negara tersebut. Contohnya kejadian di situ ada tanah longsor. Tentu kita siapkan kader kita untuk evakuasi tanah longsor, kemudian juga kita beri ke masyarakat kita ini edukasi untuk tidak membangun di tempat yang berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya terjadi bahaya bagi yang sudah membangun, tentu kalau sudah cuaca sudah tidak bagus lagi, supaya mengungsi, lakukan pengungsian. Itu yang sudah kita apakan, itu untuk mitigasi kita. Kalau khusus longsor itu Pak, ada nggak disiapkan infrastruktur alat berat gitu? Yang itu biasanya. Kita kan ada bentuk tim reaksi cepat kabupaten. Jadi dalam tim reaksi cepat ini kita itu termasuk dinas PU, kesehatan, lingkungan hidup. Itu sudah semua kita sudah siap apanya. Kalau seandainya terjadi kita cepat actionnya cepat. Itu bisa menjangkau seluruh wilayah Pasaman itu Pak? Insya Allah beberapa kejadian kita bisa kita jangkau. Terutama sekali itu akses barang dan orang jangan sampai terganggu. Itu yang kita utamakan dulu. Misalnya nanti ada perkampungan yang jauh, ada warga yang sakit, perlu kendaraan. Itu kita utamakan dulu. Jalan-jalannya, jembatan daruratnya kita siapkan namanya. Berarti pemerintah selalu sedia gitu ya Pak? Insya Allah kita siap di Pasaman, kita siap semuanya. Kalau bicara dengan itu kan tadi program Pak, yang telah dilaksanakan itu Pak, apakah sesuai gitu Pak? Apalagi dengan tahun terakhirnya kan mungkin yang menonjol bencana yang ditangani oleh BPD Pasaman. Gini, kalau kita tentu melihat dari masyarakat, keluhan masyarakat, insya Allah sampai saat ini masyarakat kita belum ada mengeluh, belum ada yang yang menonjol
Mungkin keterlambatan kita untuk akses ke tempat, ya keterlambatan seperti itu. Kemudian juga peralatan kita. Contohnya yang membutuhkan eskavator, tentu kita perlu mobilisasi ke sana. Keterlambatan itu, kepuasan sampai saat ini saya rasa belum ada yang merasa keluhan kepada kami. Tapi insya Allah kita dalam tanggap bencana ini kita cepat tanggap. Dari PMD sendiri ada kendala-kendala yang mungkin yang kesulitan selama ini untuk melakukan penanganan mitigasi bencana gitu. Selama ini kita rasakan memang di peralatan kita. Kalau untuk kemudian juga masalah pembiayaan itu sudah masalah klasik dimanapun daerah. Permasalahan anggaran ini juga itu sudah masalah klasik. Kemudian peralatan belum memadai lah dengan kondisi wilayah kita 12 kecamatan. Akses dari kabupaten ke kecamatan terjauh ada 70 kilo sampai 80 kilo. Itu titik terjauh dari pusat gitu Pak? Dari ibu kota kabupaten. Dari Dubus Kaping? Dari Dubus Kaping ke yang terjauh, nagari yang terjauhnya. Jadi 70 kilo? 70 kilo. Jadi kita itu tentu butuh waktu untuk mobilisasi ke sana. Ada bantuan mungkin dari pemerintah provinsi atau dari pusat gitu Pak? PNPB gitu? Biasanya kita kalau untuk yang longsor itu kan terutama di jalan-jalan lintas kita, karena Kabupaten Pasaman di lintas tengah Sumatera itu ada beberapa titik yang rawan. Contohnya di Luar Bangin, Rimbo Panti, yang di kemudian di Muara Subada. Kita sudah koordinasi dengan pihak PU pusatnya, kemudian juga PU provinsi. Biasanya kita kontak, mereka pun cepat menanggapi penanganan cepat. Berarti support itu mereka ya Pak? Ya kita karena selama ini komunikasi kita demikian juga kan beban tanggung jawab kita bersama dalam penanggulangan bencana ini. Sebab dalam penanggulangan bencana ini ada namanya pentahelik. Di situ ada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Jadi kita ini saling saling sinergi kita pentahelik ini untuk penanggulangan bencana ini. Berarti dari seluruh OPD gitu gak ikut Pak? Tahu gimana? Ya, kalau dalam itu di dalam tim reaksi cepat namanya, itu lintas sektor, itu termasuk semuanya. Seluruh OPD terkait masuk di dalam penanganan bencana ini. Kayak PUPR gitu ya Pak? Ya, sudah pasti PUPR, kesehatan, lingkungan hidup, kehutanan, semuanya kita sudah masuk semuanya dalam tim reaksi cepat. Kalau support yang mungkin dibutuhkan sekarang gitu Pak, itu gimana gitu? Kita pertama di dalam penanggulangan bencana ini memang pertama sekali penyelamatan korban, juga diutamakan juga keselamatan. Di dalam bencana ini sudah pasti ada kerugian masyarakat kita. Pertama harta benda, jiwa mereka butuh bantuan. Kadang-kadang kita disitulah kendala kita. Kita sudah memang di dalam undang-undang kita dijamin ada akses kemudahan bagi BNPB dan BPBD dalam penanggulangan bencana ini. Baik akses pengadaan barang jasa, akses pertanggungjawaban keuangan, akses cukai, ada beberapa akses kemudahan yang diberikan. Kemudian ini memang di dalam bencana ini, contohnya kemarin saya menangani bencana banjir bandang kemarin. Di situ sudah menumpuk kayu di mulut jembatan itu. Kayu. Kita butuh alat berat. Sementara kalau kita mengikuti prosedur barang jasa, tentu kita harus cari penunjukan langsung PL, tapi saat itu kita tidak bisa. Itu makanya mungkin itu diberi kemudahan akses undang. Tetapi kami kadang-kadang setelah penanganan bencana ini kita ada pihak-pihak yang menguber kita. Itu kendalanya bagi kita. Kemarin saya memang agak kesulitan juga, tapi dengan niat baik. Pertama karena kita untuk menolong karena Allah, jadi kita tidak akan kalah dengan manusia. Itu cuman tekad saya itu, tapi tentu perlu juga kita berjaga. Mungkin niat baik kita di dunia ini tapi yang manusia ini kan tidak sama apanya. Mungkin mereka berpegang dengan aturan yang lain, kita bisa jadi kita dijerat dengan apa hukum yang lain nanti. Ada upaya-upaya mengatasi itu nggak Pak? Hambatan-hambatan datang itu. Sebenarnya inilah salah satu, saya terima kasih ke Tribun untuk mengundang saya ke sini. Mungkin ini bisa jadi perhatian nanti. Bisa dinonton nanti kan. Nggak bisa jadi mungkin bagi pemerintah atau bagi kita di pentahelik ini. Bagi kita pemerintah sendiri, masyarakat, dunia usaha, termasuk media ini bisa memahamilah tugas-tugas kita dalam penanggulangan bencana ini.
Memang kita tidak manusia kan bukan malaikat, bukan manusia yang sempurna. Ada hal-hal yang di luar batas kemampuan kita. Tapi kita tetap di koridor aturan nih kita bekerja. Jadi pekerjaan ini kan selalu ada tantangan gitu ya, yang harus kita hadapi gitu ya Pak. Iya, memang di dalam apa ini kan tidak semuanya kita berbuat baik. Ya itulah yang namanya manusia yang hidup di atas dunia kan ada banyak juga apa ya gangguan apa namanya itu kan biasa. Tetapi kadang-kadang gangguan ini luar biasa, bisa mengganggu kinerja kita, bisa kadang-kadang juga kita manusia ada rasa bagaimana. Tetapi nurani kita tidak bisa menolak melihat saudara-saudara kita yang hidup, yang tinggal di pengungsian, yang fasilitas MCK-nya, listriknya, makannya belum bisa, kemudian anak-anaknya buku-buku terendam, pakaiannya, kasihan juga kita melihat. Tapi tidak bisa nurani kita ini. Mungkin yang lain tuh tidak melihat sampai ke situ, tapi kita nurani kita nih yang bertanya, ke rasa kemanusiaan. Sebab kalau kita aparatur negara ini kan kita disumpah di bawah kitab suci kita. Pertama, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Di Pancasila itu kan sudah ada di sila kemanusiaan yang beradab, keadilan sosial. Di situ kita penanggulangan bencana. Kemudian di dalam pembukaan undang kan sudah ada melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketitipan keamanan. Di situ. Di sini mungkin pemahaman kita nih. Karena saya mungkin di situ. Kemudian juga rasa kemanusiaan kita ini harus kepekaan kita yang ditanya dalam penanggulangan bencana ini. Untuk penanganan sekarang gimana Pak di yang banjir baru-baru ini gitu Pak, banjir bandang gitu? Apakah ada masih menemui halang-halang yang seperti yang diceritakan tadi gitu? Kita kemarin tanggal 2 Desember memang kejadian karena curah hujan cukup tinggi ada di 4 kecamatan kita. Pertama Mapat Tunggul Selatan, kemudian di Kecamatan Dokoto, Panti juga, Kecamatan Lubuk Sekaping. Di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan itu intake air bersihnya rusak, perpipanya rusak. Itu beberapa warga yang terdampak tidak bisa memanfaatkan air bersih lagi. Kemudian juga ada rumah warga yang terancam oleh abrasi sungai. Kemudian di Panti juga demikian, ada sawah yang tertimbun, itu kita pikirkan juga nanti mengganggu ke produksi pertanian. Kemudian di Dua Koto juga berapa merusak, pertama sawah juga irigasinya ada yang rusak. Kemudian Lubuk Sekaping sendiri itu sungai, ada jembatan juga, pemukiman warga yang rusak, ada rumah-rumah warga, kendaraan juga ada yang ya terdampak lah. Kemudian warga-warga masyarakat kita yang rumahnya terendam, mereka rata-rata tidak bisa berusaha lagi. Tentu berapa hari sebelum pulih tentu mereka tidak berusaha. Itu kerugian, salah satu kerugian bagi warga kita. Yang biasanya misalnya satu keluarga ini ada usaha rumah tangga yang bisa menghasilkan duit 200 atau 300 ribu per hari. Itu selama pembersihan tentu mereka tidak berusaha-usaha. Itu sudah merupakan kerugian bagi mereka. Jadi kita kasihan. Kalau seandainya kita tidak berpikir sampai ke situ gimana? Mengharapkan bantuan ya berapa lah. Paling-paling nanti bantuan dari yang datang beras, mie instan. Yang sementara yang dibutuhkan mereka kan tidak itu. Pemulihan ekonomi. Pemulihan segera. Bagaimana mereka bisa hidup kembali. Kemudian juga mendapatkan akses pemenuhan kebutuhan dasar mereka terpenuhi kembali. Pertama bagi anak-anak yang buku-bukunya terendam, pakaiannya terendam, tentu mereka butuh kebutuhan untuk pendidikan mereka. Itu yang terganggu. Jadi mereka kadang-kadang saya juga heran, ada yang tidak mengerti dengan itu. Dari? Coba. Dari rekan-rekan kita yang oknum tertentu lah, yang tidak paham. Seolah-olah kami bekerja di penanggulangan bencana di BPBD ini ada uang, seolah kami maling di situ. Itu cap yang sudah diapakan pada kami ini. Seolah-olah kami ini bekerja untuk mencari keuntungan. Padahal kita dalam penanggulangan bencana ini sampai tengah malam kita. Bahkan waktu kejadian kemarin itu saya sampai jam 4 pagi. Pulang saya dari sampai jam 6 melihat apa potensi ada bencana di Mapat Tunggul Selatan, balik sampai saya sholat maghrib di masjid, sholat isya, habis sholat maghrib saya tertidur, sholat isya saya agak
saya buka api, sentak saya buka api, itu sudah jadi banjir di Lubuk Sekaping. Ya, balik lagi sampai sampai subuh kami evakuasi warga. Tak tidur semalam ya Pak? Ya karena untuk kemanusiaan tentu kita kemana juga. Itu gimana kiat-kiat menguatkan diri itu Pak dengan banyaknya upaya-upaya yang Yes, saya mengganggu ke rekan-rekan TRC, anggota-anggota saya di TRC. Pertama tentu niat kita. Niat kita untuk ibadah. Saya sudah sampaikan, kita niatkan. Contoh saya baik ke mereka-mereka yang mengganggu, mereka yang apa saya ini. Saya wakafkan ke orang tua saya apa yang saya kerjakan ini. Berarti kalau saya bekerja tidak benar, berarti mayat orang tua saya yang di dalam kubur itu yang akan sengsara. Itu saya sampai ke situ saya kaji. Ke teman-teman pun demikian. Kita anggap ini ibadah, kita bekerja ini ibadah. Jangan ria. Nggak usah. Walaupun di dalam penanganan kami ini dianggap ya namanya BPBD kadang-kadang dianggap tidak ada. Padahal kita sudah sampai apa? Ada juga media yang bertanya konfirmasi ini BPBD tidak ada. Padahal yang punya perahu karet itu kita BPBD, merek BPBD. Dibilang kita tidak ada, tidak hadir. Itulah salah satu contoh. Sudah kasat mata melihat mobil kita, rescue kita turun menurunkan perahu karet. Dibilang kita tidak hadir, tidak ada kehadiran kita. Itulah satu contoh. Tapi saya sampaikan kepada mereka, jangan patah semangat dengan ini. Tapi mungkin manusia menilai, tapi yang satu harus tetap kerjakan gitu ya Pak? Kita kerjakan. Ini untuk kemanusiaan. Untuk BPD sendiri berapa sekarang personelnya gitu ya Pak? Personel kita sebanyak 47 orang. Jadi 27 orang ini anggota tim reaksi cepat kita. Yang untuk mobil ke lapangan kalau seandainya yang terjadi bencana. Kalau perlengkapan Pak? Perlengkapan kita memang keterbatasan kendaraan kita, mobilisasi kendaraan kita ya sudah tua, kendaraan sudah tua. Jadi kita dengan yang namanya pemeliharaan perawatan yang agak ekstra untuk untuk sampai ke lokasi kejadian. Oke Pak. Pak, mungkin sekian banyak tadi penjelasan gitu dan banyaknya juga halangan itu dan potensi bencana itu, harapan Bapak ke depan gimana gitu Pak? Kita minta pusat atau masyarakat itu yang terkait. Kalau untuk pemerintah pusat terutama sekali BNPB kami terutama sekali di Pasaman dukungannya cukup perhatiannya cukup tinggi ke kita. Apapun kejadian mereka cukup respon. Tinggal kita di daerah ini. Saya minta tolong sama kita pahami bagaimana kita utamakanlah penyelamatan warga kita. Saya sampaikan tadi di dalam penanganan bencana ini warga yang terdampak, warga yang kena itu mereka butuh bantuan. Harta mereka sudah hancur, sudah rusak, kerugian mereka butuh bantuan. Kadang-kadang aturan sudah jelas, tetapi kita masih dipersulit, kita masih diancam. Jadi kami mengharapkan beri kekuatan dukungan moral pada kami untuk dapat penyelamatan diri, kepada perlindungan diri bagi kita penyelamat, kemudian juga yang kita selamatkan, tujuan kita untuk menyelamatkan ini sama-sama tercapai. Yang ini kita selamatkan dan yang menyelamatkan terselamatkan juga, sama-sama selamat. Yang jelas kita di penanganan bencana tidak ada niat sedikit pun untuk curang, untuk maling. Bahkan terus terang ada bantuan. Saya ke anggota-anggota saya ada bantuan yang kemarin ini. Kalau kalian mau makan mie, tidak usah ikut makan mie. Sebenarnya kan sudah kita sampai ke situ siapa kan. Hati-hatilah. Nanti mungkin kita makan mie satu nanti dibilang banyak. Jadi kalau mau makan mie kita apa rezeki kita aja lah makan. Jangan bawa ada pakaian ada apa, nggak usah kita. Cuma kita sampaikan ke masyarakat. Itu sampai ke situ saya pesankan kepada anggota saya. Mungkin mereka juga udah nggak senang juga sama saya. Karena kok terlalu kaku. Ketat sekali. Tapi itu untuk menjaga komitmen kita. Jangan kalau bantuan untuk warga kita sampaikan ke warga. Jangan memancing sampai ada fitnah gitu. Jangan untuk sangat fitnah. Jadi mereka yang fitnah ya silakan terserah aja lah nanti. Di akhirat nanti kita kan Tuhan tidak tidur. Oke Pak,
kayak tadi juga gimana ke depan berapa bulan mungkin ada yang yang harus diingat kepada masyarakat Pasaman itu tentang potensi bencana itu Pak. Nah, sekarang kan masih musim hujan itu. Kita sebenarnya setiap ada rilis dari BMKG kita sampaikan ke masyarakat. Baik kita kan ada grup WA Pemerintah Nagari Kecamatan SKPD kita sampaikan himbauan dari kepala daerah bahwa potensi sekarang ini itu kepada warga untuk hati-hati. Ada kita buat himbauan, kita bagikan ke grup juga, kita sampai dipasang juga di beberapa tempat-tempat yang rawan kita pasang, terutama sekali di tempat pinggir sungai yang ada keramaian, di kantor-kantor pemerintahan yang bisa diakses, tempat pelayanan lah yang bisa dibaca. Kemudian di grup WA ini yang sangat efektif. Bencananya apa aja tuh Pak yang potensi dalam waktu dekat? Banjir? Ini karena curah hujan cukup tinggi, ya memang banjir, tanah longsor itu masih menjadi ancaman di kita. Jalan Terban ada nggak Pak potensi gitu? Kemarin sampai hari ini masih ada. Tadi rekan-rekan di Kecamatan Dokoto juga malam tadi kejadian. Itu sudah kita bergerak cepat, kita sudah menghitung beberapa kejadian. Itu juga ada yang terban. Ini kan jalan Terban ini bisa memutus akses nagari gitu Pak. Iya, tentu ini penyebabnya mungkin karena ada tumpukan air, itu kita bikin pengamannya dengan kantong-kantong goni-goni goni pasir kita apakan sebelum ada penanganan yang permanen. Tapi untuk darurat kita tetap kita laksanakan. Gitu. Oke, Tribuners, itu tadi bincang kita tuh membahas tentang bencana di Kabupaten Pasaman bersama Pak Alim Bazar. Mungkin terakhir Pak, ada pesan-pesan bagi Tribuners terkait pembahasan kita pada hari ini. Baik, Tribuners dimanapun berada, pertama kita himbau dalam masalah bencana ini, pertama tentu kita menyiapkan diri kita dulu untuk menghadapi bencana ini. Kita persiapkan diri kita untuk menyelamatkan diri kita dulu, baru kita bisa membantu orang lain nantinya. Kemudian di dalam bencana ini kadang-kadang ulah kita sendiri, contohnya perusakan lingkungan, perusakan hutan. Tentu bagi kita yang berladang, carilah lokasi yang tidak membahayakan, yang tidak akan merusak, terutama di hulu sungai, di tempat yang kemiringannya kita jaga. Sebab sebenarnya kan itu kita jaga alam, alam akan jaga kita. Oke, keren sekali quotes yang terakhir itu tuh. Ya, kita harus menjaga alam agar alam kembali menjaga kita. Gitu. Oke Tribuners, itulah podcast kita kali ini. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Salam pada Tribuners, salam tangguh. Salam tangguh.